Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Dinamika Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Tema yang kita angkat untuk pagi hari ini yakni mengantisipasi tingginya pernikahan dini di saat pandemi COVID-19. Nanti bersama dua narasumber yaitu Dr. Andrianto SHMKes. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Kemudian narasumber yang kedua ada Dr. Tri Siwi Agustin. Beliau dosen pemberdayaan perempuan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Tentunya untuk Anda bisa berinteraksi dalam program Dinamika Jawa Timur ini di WA kami 0821 3264 1009 atau on air langsung melalui line telepon di 031 896 1514. Di mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga disiarkan secara serentak di 22 LPPL LPS di Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Pradia Suara Tuban, Radio Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Suara Jombang, Radio Suara Sampang, Radio Suara Ngawi, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Magetan Indah, Radio Ramapati Kota Pasuruan dan Remaja Klasik Radio Malang. Sepertinya di Zoom saya sudah tersambung dengan narasumber. Saya coba sapa satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andrianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Siwi ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, baik Pak Andrianto dan juga Bu Tri Siwi Agustin, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai mengantisipasi tingginya pernikahan dini di saat pandemi COVID-19, kita ikuti dulu ya Bu ya catatan reporter dan Pak Andrianto berikut ini. Surat edaran tentang pencegahan perkawinan anak. Catatan reporter Suara Sidoarjo. Sahabat, Gubernur Jawa Timur telah keluarkan surat edaran tentang pencegahan perkawinan anak kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur, Kamis lalu menyampaikan angka pernikahan anak di wilayah Jawa Timur masih cukup tinggi. Andrianto bilang merujuk pada data yang diperoleh dari Pengadilan Agama, sepanjang 2020 ada lebih dari 9.000 kasus pernikahan di bawah umur. Angka itu setara 4,97% dari total 197 lebih pernikahan yang tercatat di Pengadilan Agama setempat. Andrianto menyampaikan apabila anak dipaksakan sebelum mencapai usia matang, tentu akan berdampak pada kehidupannya di kemudian hari, baik dari sisi pendidikan, sosial maupun ekonomi. Suatu hal yang pada masa pandemi ini perlu kita perhatikan dengan cermat, karena dampaknya itu yang paling menakutkan, yang pada akhirnya itu persoalan kualitas sumber daya manusia. Karena ketika seseorang menikah pada usia anak, dia itu akan putus sekolah tentunya. Ketika dia bekerja, maka dia akan mendapat upah yang rendah, kemudian jatuh miskin, kualitas sumber daya manusianya rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus tahun 2021 ini harus kita lakukan hal yang konkret sifatnya untuk pencegahan itu. Ibu Gubernur Jawa Timur sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati Wali Kota bahwa yang pertama itu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama serentak untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kita sudah harapkan bahwa sebenarnya
kualitas seorang perempuan calon pengantin lah istilahnya itu, yang bagus itu adalah ketika pada usia 25 tahun laki-laki, kemudian 21 tahun perempuan. Kemudian yang kedua, barangkali kita akan mencoba untuk surat edaran tersebut untuk membentuk pusat pembelajaran keluarga atau puspaga, di mana puspaga tersebut memberikan konten-konten yang bagus, ya, informasi-informasi yang banyak untuk agar calon pengantin itu bisa memahami bagaimana cara untuk menyiapkan kehamilan, cara untuk menyiapkan kelahiran, cara untuk membentuk rumah tangga harmonis dan sebagainya. Itu dalam surat edaran Ibu Gubernur juga sangat harus diperhatikan oleh Bupati Wali Kota. Kemudian yang ketiga, barangkali dalam surat edaran tersebut itu diharapkan pendidikan di Provinsi Jawa Timur itu kalau bisa maksimal adalah minimal adalah 12 tahun, sehingga dia ketika dia sekolah sampai SMA tamat misalkan, maka dia keinginan untuk menikah itu menjadi tertunda. Ini juga salah satu cara untuk bagaimana menekan pencegahan untuk menekan perkawinan anak tersebut. Dari beberapa studi itu akar masalahnya dari perkawinan anak itu lebih banyak ke arah faktor ekonomi. Faktor budaya itu adalah baru nomor sekian, ya. Sehingga di beberapa daerah, terutama di Kabupaten Jember, di Kabupaten Malang, kemudian di Kota Surabaya sendiri maupun Madura, karena kepingin segera dia dari keluarga yang tidak mampu misalkan, kepingin segera anaknya itu dinikahkan karena supaya beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Jadi persoalannya adalah persoalan lebih banyak ke persoalan ekonomi. Ya, memang budaya ada sih, ya, tapi yang jelas bahwa pada masa sekarang itu saya yakin ketika pendidikannya sampai usia 12 tahun, kemungkinan perkawinan anak itu sebenarnya rendah sekali. Sahabat, dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang pencegahan perkawinan anak, ada 6 langkah yang harus dilakukan bagi bupati dan wali kota. Di antaranya, memerintahkan atau mengajak semua stakeholder, mulai dari KUA, camat, lurah, kepala desa, ketua RT, hingga tokoh masyarakat bersama-sama mencegah pernikahan dini. Tidak memperkenankan pernikahan di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Gubernur Jawa Timur mengajak untuk mensosialisasikan usia matang menikah, yakni 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Demikian, saya Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo. Baik sahabat, tadi Anda sudah mendengar informasi catatan reporter seputar surat edaran yang dikeluarkan oleh Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Dalam catatan saya ini surat edaran nomor 474 tahun 2021. Saya coba konfirmasi ke Pak Andrianto. Pak Andrianto, surat edaran untuk mencegah pernikahan dini ini sifatnya himbauan atau wajib, Pak? Baik, suaranya tidak keluar, Pak, mohon maaf. Ya Mas, sorry. J. Ya, pada prinsipnya surat edaran ini tentunya berimplikasi terhadap persoalan moral daripada Bupati Wali Kota sebagai bagian daripada pemerintah secara keseluruhan. Jadi ini adalah memang himbauan, betul himbauan, tetapi yang jelas bahwa Bupati Wali Kota tidak akan mungkin untuk tidak melaksanakan himbauan tersebut. Bahkan agak sedikit keras ya, agak sedikit keras. Kalau seandainya perkawinan anak pada tahun 2021, target daripada penurunan perkawinan anak tersebut, kita akan mengajak Ombudsman untuk bagaimana melakukan pemantauan daerah-daerah di dalam memberikan pelayanan publik, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang perkawinan anak ini. Oke. Pak Andrianto, targetnya untuk tahun 2021 apa tadi yang sempat Anda singgung? Iya, tentunya data yang saya sampaikan kemarin adalah data sampai bulan September 2020. Kalau seandainya kita perhatikan,
dari seminggu yang lalu saya mendapatkan data Pengadilan Tinggi Agama bahwa sebenarnya kasus perkawinan anak melalui dispensasi perkawinan itu ternyata bukan 9.000 sekian, tetapi sudah 17.214. Wah. 5,79% dari 302.684 total perkawinan. Baik. Kalau kita melihat bahwa dari tahun 2019 itu terjadi penurunan perkawinan, tetapi perkawinan anaknya meningkat tajam. Oleh karena itu target kami tahun 2021 itu adalah mengalami penurunan paling tidak dari angka 5,77% tersebut secara masuk akal mungkin di bawah 3%. Baik. Dari angka yang kalau boleh dibilang dari tiap tahunnya itu mengalami kenaikan secara persentase begitu ya Pak ya? Iya. Paling tidak saya tahun 2018 saya belum punya catatan atau belum saya buka, tapi yang jelas dari 2019 ke 2020 dari angka persentase 3,29 menjadi 5,7%. Baik. Pak Andrianto, saya izinkan saya untuk ngobrol dulu dengan Bu Tri Siwi Agustin. Iya, beliau sangat tepat sekali orang yang ketika saya sampaikan tadi bahwa akar masalahnya persoalan ekonomi. Beliau adalah pakar ekonomi, koordinator program studi pemberdayaan perempuan. Cocok lah pokoknya beliau. Baik, Bu Tri Siwi Agustin, kalau melihat tadi alasannya adalah faktor ekonomi dan juga budaya. Mungkin ada catatan lain mengenai apa sih yang menjadi faktor pemicu sehingga pernikahan dini itu masih marak khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bu? Ya, baik. Matur nuwun sebelumnya kepada teman-teman yang hari ini mendengarkan dan juga masyarakat Jawa Timur yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menindaklanjuti tentang pertanyaan, sebenarnya ada catatan apa lagi selain kemudian alasan dari faktor ekonomi. Tadi Pak Kadi sudah menyampaikan selain ada faktor ekonomi karena misalnya angka kemiskinan, lalu kemudian ingin keluar dari kemiskinan, lalu ada juga yang tidak bisa dielakkan adalah faktor sosial. Ada faktor kultural, misalnya adalah pada beberapa masyarakat tertentu itu ada beliefs, Mas. Artinya ada suatu kepercayaan secara adat begitu bahwa kemudian menikahkan anak itu adalah menjadikan lebih berkah begitu. Tetapi kemudian dari adat pun itu sebenarnya juga ada adat yang kemudian dipelesetkan juga ada. Adatnya mengatakan tidak demikian, tetapi kemudian pada kenyataannya lambat laun itu adatnya malah dilanggar gitu. Artinya malah justru disalahgunakan, bukan dilanggar tapi disalahgunakan begitu. Nah, lalu kemudian ada faktor dari sisi individual. Ini yang sebenarnya memprihatinkan begitu. Jadi katakanlah angka kenaikan pernikahan anak itu juga disebabkan karena sebab-sebab dari si individu itu sendiri atau dari si remaja itu sendiri. Kalau kita misalnya mengenal adanya pengaruh arus informasi yang sangat deras di mana kemudian anak ini tidak bisa memilah-milah atau memfilter informasi tersebut sehingga kemudian seperti yang kita lihat tayangan-tayangan pornografi itu kan kemudian tidak bisa difilter ketika kemudian ada sekolah online itu mereka kemudian online setelah sekolah lalu kemudian mereka kemudian lebih melihat tontonan-tontonan itu yang kemudian tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadikan angka katakanlah terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Lalu kemudian bahkan ada studi yang dilakukan oleh teman-teman di suatu perguruan tinggi dan juga teman-teman mereka itu sudah terbiasa. Ya, Bu Tri Siwi Agustin, sepertinya ada kendala komunikasi nih Pak Andrianto dengan Bu Tri Siwi Agustin. Pak Andrianto, kalau melihat dari pernikahan dini di Jawa Timur ini, rata-rata mereka usia berapa sih Pak? Dan usia berapa sebenarnya yang diharapkan? Oh J, monggo Bu Tri Siwi bisa dilanjut Bu. Iya, mohon maaf Pak Andri, mohon maaf. Teman-teman, salah kalau pagi ini
Iya, karena bareng-bareng sama sekolah juga. Mungkin peak Ya, hour gitu lalu ya, itu jam-jam tadi jadi sibuk. dari sisi faktor, iya, betul. Jadi karena ada faktor-faktor individual ini yang mengagetkan ya, Mas. Artinya adalah karena ada kecanduan pornografi itu justru kemudian muncul di anak-anak yang mulai dari usia-usia SMP itu sudah memiliki suatu kelainan seksual. Seperti itu. Ini adalah suatu hal yang benar-benar menjadi concern. Kalau tadi saya sangat sepakat dengan Pak Andrianto bahwa bagaimana apakah ini himbauan, maaf ini sepertinya internet saya masuk, Mas. Halo, Iya, Mas. Halo, ya. tes. Cuma agak nge-lag gitu Oh ya. iya, Mas, Iya, betul. tapi sudah normal nih. Monggo. Iya, agak sedikit nge-lag. Nah, jadi kalau tadi dikatakan apakah ini himbauan, sepertinya adalah memang harus wajib dilakukan ya Pak Kadis, Ya. karena ini bagaimanapun juga ini kan kita investasi nih, ini investasi generasi yang akan datang begitu. Bagaimana mereka nanti akan bisa menjadi insan yang tangguh kalau kemudian mereka itu seperti di sepertiga awal perkembangan mereka sudah mengalami suatu masalah begitu. Sehingga memang saya sepakat. Siapa saja sih yang kemudian akan menjadi aktor di dalam pencegahan? Yang pertama tadi tentunya ini menjadi tugas dari Pak Kadis KPPK, gitu ya. Lalu kemudian Kemenak kayak gitu, karena nantinya melalui adanya mahkamah agama begitu yang kemudian bisa tidak mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan anak karena sebab-sebab itu kan ternyata juga menjadi satu concern ya Pak Kadis. Nah lalu juga kemudian dari Kemenkes, karena ini ngaruhnya juga apa? Pernikahan anak terutama kalau misalnya pada yang perempuan ini kan belum siap secara reproduksi, organ reproduksinya belum secara siap. Nah, ini ngaruhnya Nah, lalu kemudian siapa lagi? Tentunya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, karena dari beberapa studi itu dicatat bahwa ada ruang kosong yang tidak menyambungkan antara pendidikan pernikahan tentang kenapa sih pernikahan dini itu tidak disarankan, tidak dilakukan. Itu hanya mengatakan tidak boleh, tetapi why, reasonnya apa? Kayak gitu. Kayaknya memang harus ada kemasan-kemasan untuk yang menjelaskan itu yang bisa diterima oleh generasi bukan milenial ya, ini udah generasi Z, generasi internet begitu. Mengapa? Reasonnya apa? Karena reasonnya nggak cuma dari masalah mereka, kemudian dari sisi kesehatan aja, dari sisi bagaimana kesejahteraan mereka, dari sisi psikologis mereka. Jangan sampai mereka ini adalah katakanlah bocah ngomong bocah gitu ya. Bocah ngomong bocah ini dari sisi kemudian nantinya kita akan melihat dampaknya itu akan semakin luas, ada bagaimana pola parentingnya yang belum berkualitas, belum lagi mungkin yang menjadi penyebab yang akan dikhawatirkan adalah terjadinya konflik yang mereka itu belum siap secara mental untuk menghadapi konflik ketika mereka dari yang usia harus usia rumah tangga. Akhirnya saya dikhawatirkan muncullah perceraian itu yang kemudian sangat perlu menjadi suatu perhatian bersama. Baik Bu. Baik Bu Trisiwi Agustin. Menyambung dari apa yang saya tanyakan ke Pak Andrianto tadi, sebenarnya yang paling dominan pernikahan umur berapa sih Pak di antara pernikahan dini itu, dan syarat idealnya sebenarnya usia berapa untuk menikah ini Pak Andrianto? Iya, sementara kita sepakati dulu ya bahwa sebutan oleh Kementerian PPPA itu bukan pernikahan dini atau nikah muda, tapi yang jelas perkawinan anak. Kita mensosialisasikan istilah ini harus tepat. Jadi perkawinan anak itu oleh Pengadilan Tinggi Agama itu diturunkan sampai pakai undang-undang perkawinan yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu adalah laki-laki 19 tahun
perempuan 16 tahun, kemudian dirubah menjadi perkawinan anak sampai yaitu 21 tahun lagi 19 tahun perempuan. Jadi cut off levelnya sekarang itu angka tadi saya katakan 5,2% tadi itu adalah itu di atas di bawah 19 tahun 16 tahun pada wanita. Bayangkan kalau seandainya ditingkatkan itu bisa menjadi lebih besar lagi gitu ya. Idealnya benar katanya Bu Dr. Siwi bahwa idealnya untuk kematangan kesehatan reproduksi, jurnal manapun juga literatur manapun juga menyatakan bahwa kesehatan reproduksi yang paling tepat untuk menikah dan hamil itu adalah laki-laki pada usia 25 tahun dan 21 tahun perempuan. Dan ini sudah masuk di dalam surat edaran gubernur tersebut, Mas. Baik. Pak, kalau melihat dari surat edaran nomor 474 tahun 2021, substansi apa yang paling ditekankan dalam surat edaran ini, Pak, terhadap kepala daerah, bupati dan wali kota ini, Pak? Betul. Jadi ya lebih banyak substansi ini lebih banyak mencegah. Ya, jadi perkawinan anak itu di dalam ini Bu Siwi memahami ya, di dalam proses manajemen itu sejatinya adalah pada ditempatkan pada masa outcome ya, pada masalah outcome. Sehingga yang paling kalau sungai itu adalah di masalah hilir ya. Jadi kalau seandainya kita represif hanya perkawinan anak, kita lakukan sekolah cantin, kemudian kita berikan pengadilan agama untuk memberikan space sebelum ada keputusan dispensasi perkawinan, itu harus ada sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Tapi itu menjadi sifatnya represif. Oleh karena itu kalau seandainya ini kita tempatkan pada persoalan outcome atau output minimal, itu adalah input sama prosesnya harus kita tanggulangi lah. Surat edaran tersebut adalah bagaimana bupati wali kota bisa mencegah perkawinan anak ini ya, dengan memunculkan apa yang namanya pusat pembelajaran keluarga, kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pendidikan sampai 12 tahun, kemudian menyiapkan anggaran kepada dinas yang membawa ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, untuk mengalokasikan anggarannya tersebut untuk bagaimana mencegah, kemudian melakukan pembinaan dan sebagainya. Jadi sifatnya ini adalah lebih banyak substansinya pada pencegahan ini. Jadi kalau seandainya pencegahan ini bisa berjalan, maka tentunya outcome-nya tidak akan mungkin terjadi. Baik. Dan memang harapannya atau good message-nya itu yaitu kan untuk mencegah perkawinan anak itu terjadi dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 474 tahun 2021. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Tri Siwi Agustin tadi, berbagai persoalan atau berbagai faktor, tidak hanya soal kemiskinan, adat istiadat, tapi bisa jadi karena mungkin dalam tanda kutip perkembangan teknologi, apalagi anak-anak sekarang itu kan banyak mereka yang sudah pintar menguasai HP dibandingkan orang tuanya gitu ya. Dan mungkin satu di antara celahnya itu mengakses hal-hal yang sifatnya itu pornografi dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah ketika dalam level bawah, mulai KUA, penghulu dan sebagainya sudah memahami dan mengetahui bahwasanya perkawinan anak ini sebaiknya tidak dilakukan atau mereka juga tidak ikut terlibat di dalamnya. Tapi ketika posisi dari anak ini sudah hamil duluan atau married by accident istilahnya, Pak ya, itu kan otomatis tidak ada opsi lain karena bagaimanapun juga harus menikahkan mereka meskipun mereka umurnya juga masih anak-anak, begitu Pak? Iya. Oleh karena itu yang disebut dengan dispensasi perkawinan. Ya, di dispensasi perkawinan. Jadi unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan itu menjadi sesuatu yang memang sangat memprihatinkan dan menyedihkan, karena persoalan kehamilan yang tidak diinginkan pada gilirannya bisa jadi pidana, aborsi, bisa jadi kalau seandainya misalkan dipaksa melahirkan pun bisa jadi menjadi berat badan lahir rendah, dan kemudian angka kematian ibu, angka kematian anak menjadi lebih tinggi, larinya mungkin bisa stunting dan seterusnya. Inilah justru malah membahayakan. Memang benar, jadi pengadilan agama itu sangat sulit untuk menolak ketika pengajuan dispensasi perkawinan, dan perlu diketahui bahwa 70% itu dispensasi perkawinan itu diajukan oleh perempuan ya, dan
Dan ini ada ruang itu. Sebelum diputuskan pemberian dispensasi perkawinan supaya sah begitu, ya. Oleh karena itu kami nanti akan mengalokasikan anggaran, mudah-mudahan pada tribulan kedua itu membuat TOT, training of trainer itu pada hakim pengadilan agama untuk nanti memberikan edukasi. Ya, tapi kalau seandainya dari kami tenaga jelas akan kesulitan memberikan edukasi, minimal nanti akan memberikan leaflet, memberikan arahan-arahan, suruh belajar. Bahkan kita mencoba untuk membuat sekolah calon pengantin. Ya, jadi ini harus barengan. Tadi saya katakan tadi benar ya. Jadi surat edaran kalau sebenarnya tidak dibarengi dengan action atau implementatif, itu akan menjadi ompong juga surat edaran tersebut. Maka ini harus berjalan dengan optimal. Itu Mas mungkin. Baik, saya ke Bu Tri Siwi Agustin. Bu, kita tahu bahwasannya untuk anak yang menikah sebelum umur usia matang pasti masa depannya terancam gitu ya. Dalam arti kata kesibukan mereka juga akhirnya lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya domestik, rumah tangga. Tapi di sisi lain, dampak apa saja sih Bu yang terjadi ketika anak itu akhirnya menikah di usia dini itu? Nah, moga-moga saya nggak nge-lag lagi ya Mas. Gini. Monggo, Bu. Betul, kalau kita bicara dampaknya tadi, secara psikologis bagi anak, terutama adalah katakanlah kita nggak bicara pada tidak hanya ini anak perempuan saja, tapi kemudian ada pula anak laki-laki juga. Dampaknya adalah karena ketidaksiapan psikologis itu dalam pola asuh atau kemudian di dalam parenting mereka. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ketika kemudian mereka katakan itu tadi ya, kehamilan di luar pernikahan atau istilah di masyarakat itu pemilu gitu ya, pernikahan hamil dulu gitu. Mohon maaf ini cuma guyon aja ya Pak. Banyak istilah ternyata ya. Banyak istilah. Ya, itu tuh akhirnya yang terjadi anak atau bayinya ini kemudian dititipkan ke orang tua. Nah, jadi beban lagi nantinya. Sementara si anak ini nanti kan mereka juga masih anak-anak. Muncullah kemudian adanya ketika parenting tidak berjalan dengan baik, muncul kemudian hal-hal lain, katakanlah adalah dalam kualitas hubungan perkawinan dengan suami yang juga masih anak-anak. Sehingga di sini yang dikhawatirkan adalah muncullah konflik-konflik baru, begitu. Sehingga kemudian dampak yang paling tidak bisa dihindari adalah munculnya perceraian di usia-usia dini. Pernikahannya juga sudah mulai dari awal, lalu kemudian perceraiannya juga demikian. Lalu selain itu apalagi? Selain tadi sudah disampaikan adalah dari sisi kesehatan. Nah, yang menjadi keprihatinan juga, yang menjadi catatan juga begini, bahwa katakanlah pernikahan anak yang kemudian harus mau nggak mau adalah terjadi mengajukan pernikahan di apa tadi Pak Kadis, pernikahan dispensasi ya kalau nggak salah namanya. Dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan begitu. Itu kan kenapa disebut dispensasi karena usianya yang masih belum. Nah, tetapi kemudian yang perlu juga tadi saya sepakat bahwa ada TOT tentang hakim yang sangat ramah terhadap pernikahan anak. Itu tujuannya juga untuk melihat bahwa ketika mereka mengabulkan itu tuh harus ada buktinya. Kayak gitu. Seringkali kemudian pernikahan yang diajukan itu juga bukan karena hamil, tetapi karena ada desaan dari orang tua. Sehingga kemudian perlu ada bukti bahwa pernikahan ini karena bukan masalah hamil, tetapi nah ini kan harus ada bukti nih. Jangan-jangan kemudian nanti malah disuruh ngaku hamil begitu. Tapi kemudian tidak ada buktinya. Kayak gitu. Nah, satu sisi lagi adalah jika kemudian kita melihat pada masyarakat grassroots, kalau ternyata mengajukan dispensasi pernikahan itu tidak boleh, yang dikhawatirkan apa terjadinya? Artinya terjadinya nikah di bawah tangan atau nikah siri, begitu. Atau yang kemudian tidak tercatat ya Pak Kadis ya? Ya banyak di Madura itu. Nah iya, kalau kemudian satu nikah siri itu masih kemudian ya mungkin mereka akan disaksikan oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh agama. Betul. Lalu kemudian yang lebih memprihatinkan kalau mereka akhirnya kumpul kebo. Kayak gitu. Nah ini memang dampaknya sangat luas Mas, sangat ini ya apa namanya Kompleks gitu ya. Kompleks begitu sehingga
kalau misalnya jalur secara formal itu kemudian ya memang harus dikuatkan dulu. Kalau jalur yang secara informal apa? Ya berarti ruang kosong yang kemudian dari sisi tokoh agama, tokoh masyarakat, betul tadi yang disampaikan, harus mereka memegang peranan. Nggak hanya katakanlah misalnya dalam pengajian, dalam khotbah Jumat kalau bila perlu juga nggak Pak disisipkan kayak gitu. Iya, baik. Karena kan jangan sampai hanya ini menjadi oh ya ini urusannya perempuan, berarti hanya di pengajian ibu-ibu lah, padahal ada peran bapak, begitu. Nah saya juga melihat bahwa katakanlah mungkin istilah-istilah kayak misalnya posyandu, begitu ya Pak Kadis, itu tuh mungkin istilah jadul banget, kemudian ketika kalau diakomodir untuk kemudian generasi internet atau i-generation, ini menjadi sesuatu yang sifatnya, nggak gue banget deh, kayak gitu. Jadi justru sebenarnya posyandu ini kan adalah media paling dekat bagaimana melakukan suatu advokasi terhadap para remaja, begitu. Saya sepakat katakanlah mungkin di level mikro itu ada menggalakkan kembali seperti PKK, posyandu itu, tapi mungkin namanya menjadi berbeda. Mungkin dengan bahasa yang lebih keren ya Pak Kadis ya, mungkin bahasa yang ada posyandu remaja ada. Iya, nah itu posyandu remaja itu yang kemudian lebih banyak mengedepankan itu untuk membicarakan tentang kenapa sih kok kemudian jangan sampai nikah di usia muda, dampak sosialnya apa, dampak dari sisi ekonominya apa, dampak dari sisi kesehatannya apalagi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik. Ya, Pak Andrian, Pak Andrian. Ya, jadi yang mungkin 2 minggu yang lalu kita bertambah geram ya terhadap salah satu wedding organizer itu ya. Wedding organizer yang Aisyah wedding itu menjadi cukup geram kita karena mereka mengajak generasi Z dan milenial itu untuk nikah muda, bahkan di dalam promosinya bahwa nikah muda itu justru malah baik bagi kesehatan dan seterusnya. Ini menjadi kontraproduktif ya. Jadi perjuangan kita untuk mempercepat penundaan perkawinan anak ini menjadi cukup berat begitu ya. Saya senang sekali tadi saran daripada Bu Siwi tadi bahwa memang ketika kita bekerja di hulu maka bisa jadi peran-peran bukan hanya sekedar peran perempuan tetapi juga peran bapak-bapak. Maka nanti mungkin tahap keduanya Bu Siwi, insya Allah saya terbersit kita akan kalau ada anggaran kita mengadakan pelatihan bagi dai atau ustadz itu yang sering ceramah di situ untuk kita titipkan bagaimana akibat daripada perkawinan anak ini. Baik. Oke, baik Pak Andrianto, Bu Siwi, kita break dulu. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita mengantisipasi tingginya pernikahan dini atau perkawinan anak di saat pandemi COVID-19 bersama Dr. Andrianto, SHMKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan Dr. Tri Siwi Agustin. Beliau dosen pemberdayaan perempuan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Sampaikan pertanyaan Anda dan juga komentar Anda di WA kami 0821 3264 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.
Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema mengantisipasi tingginya pernikahan dini di saat pandemi COVID-19 bersama narasumber Dr. Andrianto SHMKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, serta Dr. Tri Siwi Agustin. Beliau dosen pemberdayaan perempuan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Pak Andrianto, Bu Siwi, saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di 0821 3264 1009. Ini sebelumnya di kolom komentar YouTube ada mahasiswinya Bu Siwi ini dari Riva Sianometra yang juga memantau dari IKR Ilmu Kesehatan Reproduksi. Salam untuk Ibu Siwi katanya. Baik, terima kasih. Bapak, Bapak supporter ya Bu Siwi ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian. Mohon juga ditindak apabila ada mudin-mudin yang apa ini istilahnya itu yang ikut dalam kawin siri, karena masih banyak mudin yang mau menjadikan ikut dalam prosesi pernikahan kawin siri, kemudian bersedia dibayar mahal. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu di Krian. Kemudian juga ada pertanyaan yang lain dari Bu Vina yang ada di Sukodono. Bu Vina ini menyampaikan kalau sudah terjadi perkawinan anak, terus apa upaya yang dilakukan? Kasihan nanti kalau anaknya istilahnya itu sudah tertekan tapi tidak ada solusi dari pemerintah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini 3 pertanyaan boleh ya Pak Andrianto, Bu Siwi? Yang ketiga ini ada pertanyaan dari Pak Jai yang ada di Porong. Ini 3-3-nya kebetulan dari Sidoarjo ini ya. Pertanyaannya adalah untuk program jangka pendek dan jangka panjang dari pihak dinas terkait supaya pernikahan dini tidak marak terjadi apa. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya tadi. Pak Jai di Porong, Mas Wahyu di Krian, kemudian Bu Vina yang ada di Sukodono. Monggo tanggapannya Pak Andrianto. Iya, terima kasih atas reaksinya. Tentunya bagi para mudin ini sudah masuk dalam wilayah hukum, sehingga sanksi atau apapun juga diberikan tentunya kepada Pak Mudin yang nakal begitu, tentunya adalah kewenangan dari Kementerian Agama. Tetapi perlu dibedakan Bapak Ibu sekalian para pendengar bahwa Mudin itu tentunya diperbolehkan untuk memberikan dispensasi perkawinan untuk melakukan nikah siri apabila memang terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi menurut saya adalah gitu,
memang kalau seandainya misalkan menikahkan siri tanpa ada penyebab apapun juga, itu menjadi persoalan. Tapi saya yakin insya Allah Mutin di seluruh Indonesia di dalam memberikan nikah siri tidak akan tentunya berdasarkan banyak pertimbangan. Tentunya banyak pertimbangan. Baik. Yang kedua, tidak hanya Mutin ya Pak Andrianto, mungkin para ulama tokoh agama juga. Iya betul. Mereka menyadari. Kalau Mutin mungkin mereka sudah paham gitu ya. Takutnya ini kan wali atau yang istilahnya mendoakan itu kan yang tokoh agama atau ulama. Iya. Jadi kalau seandainya menurut data kita itu memang ada sebuah dugaan yang aneh begitu, bahwa kenapa di daerah Madura itu perkawinan anak itu rendah gitu ya, karena adanya nikah siri tersebut ya. Jadi kalau sebenarnya kita perhatikan perkawinan anak yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Malang mungkin, kemudian yang kedua adalah di Kabupaten Jember, kemudian di Kabupaten Lumajang, di Kabupaten Pasuruan, baru Banyuwangi. Ya, jadi ini lebih banyak ke arah daerah Madura, tetapi bukan di Maduranya gitu ya. Ya, kemudian yang kedua Tapal Kuda berarti Pak ya. Tapal Kuda, betul lebih banyak ke arah Tapal Kuda. Kemudian untuk perkawinan anak kalau sudah terjadi bagaimana? Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa nanti Pengadilan Agama kita berikan himbauan untuk membuat sebuah protap sebelum diberikan dispensasi perkawinan, SK dispensasi perkawinan, maka diberikan ruang begitu atau waktu jeda di mana ada semacam tanda kutip sekolah calon pengantin, diberikan edukasi, diberikan sosialisasi bagaimana nanti menyiapkan kelahirannya maupun kehamilannya supaya tidak terjadi angka kematian ibu maupun kematian anak, kemudian tidak terjadi stunting dan seterusnya. Jadi jangan khawatir, yang bertanya ini kita tentunya pendekatannya adalah pendekatan sangat-sangat manusiawi. Jadi tidak bisa langsung bahwa kita marahi mereka, justru malah jadi stres gitu ya. Karena siapa sih yang namanya aja udah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, jadi pasti ada sudah keterlanjuran semacam itu ya. Negara harus hadir, mungkin barangkali masyarakat atau tokoh masyarakat itu juga harus hadir di dalam mengatasi ini. Kemudian bagaimana sektor lain? Ya, saya katakan tadi bahwa perkawinan anak ini tidak bisa dicegah oleh hanya dinas kami atau hanya Kementerian Agama, hanya kemungkinan hanya dinas yang terkait saja, tidak. Seperti dinas pendidikan. Kalau seandainya misalkan secara saklek itu kemudian pendidikan sampai usia 12 tahun itu dilakukan, maka kesempatan untuk menikah dini itu kan menjadi berkurang. Kenapa? Karena lulus SMA itu rata-rata sudah usia sekitar 20 tahun ya. Sehingga tidak punya kesempatan lagi. Apalagi kalau seandainya dia punya cita-cita dan sebagainya. Ada yang menarik, sekedar saya sampaikan bahwa sebenarnya ini adalah persoalan-persoalan yang kompleks, katanya Bu Siwi tadi. Jadi di daerah Gunung Tengger, lereng Gunung Tengger di daerah Pasuruan, itu saya sempat kaget bahwa perkawinan anak itu adalah 90% lebih. Kemudian saya tanya kepada tokoh masyarakatnya di sana, ada Pak Kadesnya, apa yang terjadi? Ternyata di sana itu tidak ada SMA satupun, tidak ada satu SMA atau SMK satupun. Ya, kalau seandainya ada di desa lain, itu untuk akses ke sekolah sana, itu membutuhkan waktu kalau seandainya berjalan aja sekitar lebih daripada 1 jam. Sehingga mereka setelah lulus SMP atau sanawiyah, dia mau kemana lagi? Nah, ini sudah saya sondingkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menempatkan satu SMK saja di sana. Swasta boleh, negeri boleh, apapun juga, sehingga lulusan dari sanawiyah di sana atau SMP di sana itu bisa sana. Ini juga bagian daripada bagaimana mencegah perkawinan anak. Jadi mungkin 3 jawaban itu mudah-mudahan berkenan, Mas Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Andrianto. Saya coba ke Bu Tri Siwi Agustin, Bu. Masih tersambungkan dengan Bu Tri Siwi Agustin, pernikahan dini atau perkawinan anak yang masih relatif tinggi dari tahun ke tahun khususnya di Provinsi Jawa Timur. Saran apa Bu yang bisa Anda sampaikan kepada dinas terkait dan untuk kita semua supaya hal ini
ya nantinya syukur-syukur prosentasenya bisa turun. Syukur lagi kalau tidak ada sama sekali begitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bu Siwi. Baik, begini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis bahwa memang ini membutuhkan suatu langkah yang terintegrasi, begitu. Jadi memang tidak hanya dari KPP tempat Pak Kadis saja, dari KPPA, lalu juga dari Kemenak. Tadi saya sepakat bahwa tidak hanya Mudim, tetapi juga ada penyuluh, Pak Kadis jangan lupa, ada penyuluh. Lalu kemudian dari KUA, penghulu, penyuluh, begitu. Lalu kemudian dari Kemenkes tadi, puskesmas, tenaga kesehatan, seperti itu. Nah, lalu kemudian ada Kementerian Pendidikan, dari, ya itu tadi, saya sangat terkejut sekali bahwa masalahnya ini di Jawa masih ada yang belum ada SMA, itu yang menjadi pemicu. Nah, lalu kemudian ada KPAI tentunya, karena di KPAI, teman-teman KPAI atau KPAD itu adalah yang memiliki misalnya data, lalu cara-cara advokasi, begitu. Ada pula BKKBN, ada lagi Kemensos, lalu kemudian Kementerian UKM, dan banyak sekali termasuk teman-teman dari penggerak yang seperti di LSM dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan nih, ada tuh Pak Kadis yang saya kemudian agak terperajat nih data tuh. Indonesia ini kan rawan bencana kayak gitu, termasuk teman-teman dari pendengar suara Sidoarjo. Indonesia ini kan rawan bencana. Data yang ditemukan dari terjadinya tsunami dan juga yang bencana alam yang ada di Palu di Sulawesi Tenggara itu, ternyata ketika mereka itu ada di pengungsian, di mana mereka sudah merasa tidak memiliki rumah, tidak punya sawah dan sebagainya, tapi mereka punya anak-anak, maka kemudian mereka itu memilih untuk menikahkan anaknya. Kayak gitu, supaya apa? Satu, beban keluarga berkurang, lalu kemudian anak ini juga lebih baik kesejahteraannya untuk dinikahkan, lalu kemudian anak ini yang akan mengangkat orang tuanya kembali. Nah, ini kan menjadi satu catatan Pak Kadis bahwa negara kita ini kan rawan bencana. Tentunya ketika nanti misalnya dalam mitigasi bencana dan sebagainya, salah satu yang harus diingat adalah terjadi bagaimana ini supaya tidak terjadi begitu Pak. Karena apa yang terjadi di Palu itu juga menjadi suatu pertimbangan bagi kita, karena ya seperti kita tahu dari 2021 baru buka 2021 kita ada banyak sekali musibah bencana seperti itu. Ya ini mungkin nanti juga jadi masukan bagi teman-teman di magister bencana di sekolah pasca sarjana, ini juga mungkin bisa menjadikan satu hal. Nah, jadi kurang lebih itu Mas dari suara Sidoarjo harus ada sinergi begitu. Betul. Semua pihak, karena memang ini dari sebab dan juga nanti pada dampak itu memang sangat kompleks, sehingga butuh banyak sekali uluran-uluran dan perhatian kita semua. Kurang lebih seperti itu. Baik Bu Trisiwi Agustin. Baik, sebelum closing remark dari Pak Andrianto, ini sebentar ada pertanyaan yang baru saja diposting di YouTube, karena kami juga streaming di YouTube ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Bu Dwi Fitriana di Lumajang. Saya lihat di lapangan, kebetulan saya pendamping PKH program Keluarga Harapan di Lumajang. Kadang pendidikan masih kalah dengan adat, budaya, dan pengaruh dan juga tokoh agamanya. Nah, itu pertanyaan dan juga apa yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh Bu Dwi Fitriana yang ada di Lumajang. Berarti memang perlu kerjasama dari banyak pihak, tidak hanya melulu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kasihan Pak Andrianto nanti nggak bisa tidur. Betul sekali, terutama kultural, lalu kemudian ada mix antara pemahaman agama dan juga kultural, Mas. Ya, itu juga betul, itu mix ya. Jadi memang tidak hanya terjadi di Lumajang. Saya cukup insya Allah saya tahu karena memang keluarga juga di Lumajang gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu mungkin pendekatannya nantinya adalah memang terintegrasi, kurang lebih seperti itu. Baik. Terakhir monggo Pak Andrianto sekaligus closing remark terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, mencegah pernikahan dini atau perkawinan anak. Apalagi kondisinya sekarang sedang bencana non alam ya. Jangan sampai nanti dalam skup keluarga jadi bencana lagi ini. Karena sudah bocah ngomong bocah tadi yang disampaikan. Moga Pak Andrianto. Ya, jadi untuk perkawinan anak adalah persoalan hilir, persoalan outcome.
Jadi mencegah itu menjadi sebuah solusi yang sangat tepat. Dan di dalam proses pencegahan ini tentunya interprofessional collaboration, jadi kolaborasi antar seluruh elemen, seluruh pilar yang ada di masyarakat harus bersinergi, kemudian harus bekerja sama. Bukan hanya negara, pemerintah, bukan hanya masyarakat saja, bukan hanya media, bukan hanya akademisi, bukan hanya pengusaha saja, tetapi profesi-profesi yang lainnya. Ini harus betul-betul bersama-sama untuk menanggulangi persoalan yang cukup membahayakan ke depannya gitu ya. Di Jawa Timur bonus demografi sampai tahun 2035. Jangan sampai tahun 2030 sampai 2035 kita mendapatkan bonus demografi dengan usia banyak produktif, hanya usia saja secara kuantitatif, tetapi secara kualitas itu menjadi tidak bagus, dan ini yang merupakan ancaman bagi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu mari bersama-sama perkawinan anak kita cegah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Andrianto, Bu Trisiwi Agustin juga untuk waktunya. Apa yang kita sampaikan insya Allah ini mencerahkan dan juga menginspirasi kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.